صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. Para jamaah sidang salat Jumat yang semoga semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali dan senantiasa menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah sampai hari ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa bertemu dengan Jumat hari ini. Yang teristimewa tentu saja adalah nikmat merasakan nikmatnya ibadah. Ini yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Kita nikmat duduk di masjid, nikmat membaca Quran, nikmat solat, dan mungkin ada yang nikmat jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, sehingga dia berani terjun ke medan perang. Kenapa? Karena ada kenikmatan di dalam menjalani perjuangannya. Karena itu kita bersyukur atas semua nikmat ini, dengan harapan mudah-mudahan dengan syukurnya kita, selain Allah menambah kenikmatan kita dalam ibadah ini, Allah juga jaga nikmat iman Islam ini sampai nanti akhir hayat kita, sehingga mudah-mudahan wafat kita dengan husnul khatimah, yaitu wafat keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di hari Jumat yang penuh berkah ini, Rasulullah menyeru kepada kita agar memperbanyak salawat. Aksiru min salati alayya fi lailah wa yaumil jum'ah. Kata Rasulullah, perbanyaklah oleh kalian membaca salawat kepada aku di malam dan hari Jumat. Karena itu mari kita perbanyak salawat, khususnya di hari Jumat ini. Silakan baca zikir yang lain, baca Quran, kalimat-kalimat thayyibah. Tapi yang harus kita perbanyak di hari Jumat ini adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga salawat yang kita baca ini menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus menjadi kelayakan buat kita semakin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan menjadi kepantasan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya izinkan menyampaikan wasiat amanat penting dari Allah Subhanahu wa taala buat kita orang-orang yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Ini seruan, nasihat, juga wasiat
dari Allah yang menyayangi orang-orang beriman, agar orang-orang beriman itu hidupnya bahagia, selamat dunia dan akhirat dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu siapapun yang ingin hidupnya bahagia, selamat dunia dan akhirat, maka takwa ini harus menjadi jalan hidup kita, menjadi pola hidup kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena ketahuilah bahwa ketika kita bertakwa, maka kita akan senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka itu agar Allah senantiasa menyertai kita, senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takwa ini harus menjadi kebutuhan kita, menjadi kewajiban kita dimanapun kita berada, agar senantiasa kita disertai dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah hidup kita selamat dan bahagia dari selamat dari perbuatan-perbuatan yang akan mencelakakan kita baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah itu mempersaudarakan, membina ukhuwah antara muhajirin dan ansar. Sehingga ini menjadi ajaran penting di dalam Islam, bagaimana Muslim itu menunjukkan persaudaraan satu sama lain, sehingga persaudaraan ini menjadi ajaran yang prinsip. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya dalam ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kata Rasulullah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam ayat ini Allah menggunakan innamal, kata-kata innama ini menunjukkan sesuatu yang sungguh-sungguh, sesuatu yang serius, sesuatu yang prinsip, yang urgent, yang penting, bahwa kata Allah orang beriman itu satu sama lain dia adalah saudara. Sehingga siapapun kita, apapun latar belakang kita, status sosial kita, ketika kita memiliki keimanan yang sama, maka kita adalah saudara yang diikat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Inilah yang mempersaudarakan kita. Jamaah Jumat rahimahullah, dalam ayat ini Allah lanjutkan dengan fa'aslihu baina akhwaikum, karena pentingnya persaudaraan ini. Seandainya terjadi hubungan yang tidak baik, terjadi mungkin permusuhan atau masalah yang menjadikan renggang hubungan persaudaraan itu, maka Allah menyuruh fa'aslihu baina akhwaikum, harus ada orang yang mengislahkan. Artinya apa? Demi terwujudnya ukhuwah ini, maka harus ada upaya mengislahkan, mendamaikan di antara dua yang berseteru itu. Jadi bukan memprovokasi, apalagi menambah untuk menjadi permusuhan yang kemudian mengakibatkan perpisahan. Nauzubillah min dzalik. Jadi saking pentingnya Allah menyuruh kepada kita adanya islah, upaya perdamaian di antara satu dan lainnya. Sehingga dengan demikian maka akan terjadi ukhuwah itu, akan terjaga ukhuwah itu. Jamaah Jumat Allah, dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saking pentingnya menjaga ukhuwah ini, Allah perintahkan dalam ayat ini, hendaklah kalian berpegang teguh dengan agama Allah. Artinya apa? Artinya demi terjaganya ukhuwah itu, hendaklah agama Allah ini kita jadikan, kita pegang teguh supaya terjadi ukhuwah. Apa dalam ini ajaran agama Allah? Saling menyayangi, saling tolong menolong, saling membantu, saling peduli. Di mana Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah menyuruh kepada kita agar kalian saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu nilai-nilai agama yang harus kita lakukan, kita wujudkan di dalam menjaga ukhuwah ini. Jamaah Jumatullah, dalam wa'tasimu tadi, di satu sisi Allah menyuruh kita agar membina ukhuwah ini, jaga hubungan kita dengan baik ini.
Allah mengingatkan wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Di satu sisi Allah merintahkan kita agar bersatu. Di ayat ini Allah mengingatkan juga jangan kalian bercerai-berai. Artinya apa? Artinya kita dilarang untuk tadi merusak hubungan ukhuwah ini. Jadi di sisi lain disuruh agar kita bagaimana ukhuwah ini, di sisi lain kita juga dilarang jangan sampai merusak hubungan persaudaraan ini. Wala tafarraqu. Jamaah Jumatullah, dalam beberapa riwayat saking pentingnya jaga ukhuwah ini, Allah memberikan rambu-rambu berupa larangan-larangan yang bisa merusak ukhuwah itu. Jadi saking pentingnya ukhuwah ini, Rasulullah melarang hal-hal yang bisa merusak ukhuwah ini. Apa di antaranya? Kata Rasulullah, al-mu'min al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yahkiruhu. Wahai orang saudara muslim dengan yang lain adalah saudara, maka janganlah kalian menzoliminya dan jangan kalian merendahkannya. Dan yang paling tegas lagi dalam surat Al-Hujurat ini, sebagai lanjutan dari ayat yang tadi, Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, ya orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berprasangka yang tidak baik. Jadi dalam hal ini berprasangka saja kita tidak boleh, karena prasangka buruk ini inilah yang akan membuat hubungan tidak harmonis, tidak baik. Bayangkan contoh saja dalam satu keluarga, misalnya suami berprasangka buruk kepada istrinya, maka akan tidak terjadi hubungan yang baik. Begitupun antar tetangga, begitupun antara umat kita beragama, antara sesama muslim. Artinya apa? Sesama muslim ini harus hatinya bersih, jangan ada pikiran-pikiran negatif pada saudaranya. Itu demi terbinanya ukhuwah, sehingga berprasangka saja tidak boleh. Dalam ini tentu saja berprasangka buruk. Artinya apa? Hati kita harus bersih kepada saudara-saudara kita. Yang tadi ajaran agama adalah mengajarkan saling mengasihi, menyayangi, menolong, peduli kepada saudara kita yang lain. Itu yang seharusnya. Sehingga demikian tidak ada yang menyaprasangka. Dan dalam ayat ini Allah jelaskan wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian mencari-cari kesalahan satu sama lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini diingatkan lagi, jangan saling menggibah satu sama lain. Jamaah Jumatullah, inilah rambu-rambu yang dibuat oleh Allah demi terciptanya ukhuwah ini. Maka Allah melarang hal-hal yang bisa merusak ukhuwah ini. Dalam hal ini adalah mencari-cari kesalahan saudara-saudara kita, apalagi tadi menzoliminya, na'udzubillahi min dzalik. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, al muslim akhul muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim satu dengan yang lainnya adalah saudara, maka diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan? Pertama adalah hartanya, maka kita tidak boleh mencurinya. Diharamkan darahnya, maka diharamkan kita membunuhnya. Juga diharamkan kehormatannya, maka kita tidak boleh mencemarkan nama baiknya. Inilah rambu-rambu yang dibuat oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumatullah, saking pentingnya ukhuwah ini, persaudaraan ini, Rasulullah mengancam dalam satu riwayat, la yadkhul jannah qati'ur rahimin. Tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Ancamannya orang yang mengganggu atau merusak ukhuwah ini, dia tidak masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan pentingnya ukhuwah itu. Karena itu, jamaah Jumatullah, apapun perbedaan kita, mazhab kita, status sosial kita, latar belakang kita, mungkin maaf yang terjadi kadang-kadang perbedaan ya mazhab gara-gara hal-hal yang tidak sepele, masalah-masalah khilafiyah, ini hendaknya jangan mengganggu ukhuwah kita. Kita tunjukkan bahwa Islam mengajarkan perbedaan itu hanya sebagai ujian saja. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kata Allah. Jadi perbedaan itu memang suatu keniscayaan. Perbedaan selera, perbedaan status, perbedaan nasib,
Mungkin tadi ada beberapa mazhab itu juga memang sudah menjadi bagian fitrah dalam agama kita. Kata Allah itu hanya sebagai ujian saja. Atasbirun, adakah kalian bersabar atas perbedaan itu? Maka perbedaan apapun, masalah apapun, jangan sampai merusak ukhuwah kita. Kita kedepankan persaudaraan ini dengan tadi hati yang bersih, bahwa Allah menyuruh kita agar berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Kalaupun tadi ada masalah, hendaklah kita berusaha mengislahkannya, mendamaikan, sehingga persoalan itu tidak berkepanjangan yang mengganggu hubungan ukhuwah kita. Inilah pesan-pesan Allah buat kita orang beriman, bahwa kita bertakwa kepada Allah bukan hanya sekadar sholat, bukan sekadar haji puasa, tapi yang penting lagi adalah jaga persaudaraan kita ini. Karena itu siapapun yang hari ini mungkin lagi ada perseteruan, ada masalah dengan satu kelompok lainnya, maka hendaklah kembali kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Maka unsur takwa yang penting bukan hanya sekedar salat, adalah kata Allah, wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas, bahwa orang yang bertakwa selain dia menjaga hubungan kepada Allah, hablum minallah, adalah bagaimana menjaga ukhuwah, menjaga hubungan sesama manusia, hablum minan nas, dengan cara apa dalam ini? Wal kaziminal ghaiz, menjaga jangan sampai kita menumpahkan emosi kita untuk kemudian mencemarkan nama baik saudara-saudara kita. Maka bertahanlah untuk tidak menghina saudara kita, untuk tidak merendahkan saudara kita. Kalaupun terjadi masalah, maka kata Allah wal afina anin nas, maka kita berlapang dada untuk maafkan saudara-saudara kita demi ukhuwah yang terjaga tadi. Jamaah Jumatullah, demikian sekedar mengingatkan buat kita semua. Semoga Allah betul-betul menjaga ukhuwah kita, sehingga kita benar-benar memiliki kekuatan umat, persatuan umat yang kemudian bisa menjadi kekuatan untuk kita sama-sama menunjukkan agama yang benar ini, untuk kita menyelamatkan agama kita ini, sehingga ada kekuatan, sehingga siapapun yang akan merusak ukhuwah ini kita bisa mengatasi dengan sebaik-baiknya dengan berkah ukhuwah yang kita jaga ini. Wallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nabiyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.